Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5. Apa kabar semuanya? Baik, hari ini kita masih semangat ya untuk mengerjakan tugas di tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 upaya pelestarian lingkungan, dan kita sudah memasuki pembelajaran keempat. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Namun, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana kita harus bersikap? Simak penjelasannya berikut ini. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Anak-anak, setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, yaitu produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Anak-anak, amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Anak-anak, kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting. Begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Lalu, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Berikut ini beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya.
Ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, anak-anak, produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak, mulai dari petani kapas, kemudian pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Kemudian setiap pihak memiliki peran penting, namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang kalian lihat tabelnya yang ada di halaman 122. Tabel peran pelaku kegiatan ekonomi ya. Yang pertama, petani kapas, perannya yaitu menyediakan hasil panen berupa kapas. Kemudian keuntungan yang diperoleh adalah uang dari hasil penjualan kapas. Selanjutnya, pemintal benang, perannya yaitu mengolah kapas menjadi benang. Keuntungannya, uang dari jasa memintal benang menjadi kapas. Selanjutnya, pemilik pabrik tekstil. Ya, perannya yaitu menyediakan berbagai produksi tekstil. Kemudian keuntungannya yaitu uang dari hasil penjualan kain. Selanjutnya, pegawai pabrik tekstil. Perannya yaitu membuat pakaian dan produk tekstil lainnya. Kemudian keuntungan yang diperoleh adalah upah atau gaji dari pemilik pabrik tekstil. Selanjutnya yaitu ada penjahit yang perannya membuat kain menjadi pakaian. Sementara keuntungan yang diperoleh yaitu uang dari hasil membuat kain menjadi pakaian. Anak-anak, demikian tadi pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran keempat. Supaya lebih memahaminya, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.